Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang remaja bernama Ardi, berusia 17 tahun. Sejak kecil, Ardi sudah akrab dengan kata kekurangan. Ayahnya hanyalah seorang buruh bangunan, sementara ibunya berjualan sayur keliling dengan sepeda tua. Hidup mereka serba pas-pasan. Namun, cobaan semakin berat ketika ayahnya jatuh sakit dan tak lagi mampu bekerja. Tanggung jawab keluarga pun seolah menimpa bahu Ardi, padahal ia baru saja lulus SMA. Malam itu, Ardi duduk di teras rumahnya yang beratap seng bocor. Hujan menetes dari celah-celah atap, mengenai wajahnya. Ia menatap langit gelap, lalu berbisik lirih. Aku harus berubah. Aku gak bisa lihat ibu terus-menerus banting tulang sendirian, menumpang bus tua. Di kota besar, Ardi merasakan kerasnya kehidupan. Ia melamar kerja ke puluhan tempat, toko, warung, pabrik, namun selalu ditolak dengan alasan belum berpengalaman. Hari-harinya diisi dengan berjalan kaki menyusuri jalan, mencari lowongan. Kadang ia hanya makan nasi bungkus yang dibelinya dengan sisa uang receh. Malam-malam, ia tidur di emperan toko atau musola terdekat. Pernah suatu kali, perutnya begitu lapar, sampai ia hanya minum air putih untuk menahan rasa perih di lambung. Saat itu, ia hampir menyerah. Namun, wajah ibunya yang letih selalu hadir di ingatannya. Itulah yang membuatnya kembali bangkit. Suatu hari, Ardi melihat sebuah bengkel motor yang ramai. Dengan penuh keberanian, ia menghampiri pemilik bengkel, seorang pria parubaya bernama Pak Joko. "Pak, saya bisa bantu apa saja. Saya nggak minta gaji dulu, yang penting saya bisa kerja," pinta Ardi dengan mata berkaca-kaca. Pak Joko terdiam melihat ketulusan remaja itu. Akhirnya, ia menerima Ardi sebagai pembantu di bengkel. Awalnya, Ardi hanya diminta membersihkan lantai, mencuci motor pelanggan, atau mengambilkan alat. Namun ia selalu melakukannya dengan penuh semangat dan senyum. Hari demi hari, Ardi belajar memperbaiki mesin. Ia mengamati, bertanya, dan tak pernah malu untuk mencoba. Dalam beberapa bulan, tangannya yang dulu halus kini penuh oli, tapi keterampilannya semakin terasah. Pelanggan mulai mengenal Ardi sebagai anak muda yang ramah dan rajin. Setelah bekerja keras bertahun-tahun, Ardi mulai dipercaya menangani perbaikan motor secara langsung. Gajinya memang masih pas-pasan, tapi ia menabung sedikit demi sedikit. Saat teman-teman sebayanya sibuk nongkrong atau bersenang-senang, Ardi memilih untuk menahan diri. Di sela-sela pekerjaannya, Ardi belajar secara otodidak tentang bisnis dan perbengkelan, melalui buku bekas dan video di warnet. Ia mulai bermimpi punya bengkel sendiri. 5 tahun berlalu, tabungannya cukup untuk menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan. Dengan peralatan seadanya dan papan sederhana bertuliskan Bengkel Ardi Motor, ia memulai usaha sendiri. Tentu jalan tidak selalu mulus. Pada awalnya, pelanggan sepi. Bahkan pernah, selama seminggu penuh, hanya ada satu motor yang masuk ke bengkelnya. Ardi hampir putus asa, merasa mimpinya terlalu besar untuk anak miskin seperti dirinya. Namun, setiap kali ia pulang melihat wajah ibunya yang semakin tua, hatinya kembali mengeras. Ia bertekad tidak akan mundur. Ardi lalu mulai berinovasi. Ia memberikan layanan antar jemput motor rusak, memberikan garansi kecil-kecilan, dan selalu melayani pelanggan dengan ramah. Lambat laun nama bengkelnya mulai dikenal. Beberapa tahun kemudian, usaha Ardi berkembang pesat. Dari kios kecil, ia bisa membeli ruko besar. Dari seorang diri, kini ia mempekerjakan puluhan mekanik. Bahkan, ia membuka cabang bengkel di beberapa kota. Tak hanya itu,
Ardi juga memberdayakan anak-anak muda putus sekolah seperti dirinya dulu. Ia memberi mereka pelatihan gratis agar punya keterampilan dan masa depan yang lebih baik. Kini, Ardi hidup berkecukupan. Rumah ibunya direnovasi menjadi rumah yang layak, ayahnya mendapat pengobatan terbaik, dan keluarganya hidup bahagia. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Ardi tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia sering berkata kepada para pekerjanya, "Aku dulu juga pernah tidur di jalanan. Jadi, jangan pernah remehkan mimpi, sekecil apapun. Kalau kita ikhlas berjuang, Tuhan pasti buka jalan." Perjalanan Ardi adalah bukti bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah perjuangan. Dengan tekad, kerja keras, dan doa, seorang remaja miskin bisa mengubah hidupnya menjadi kisah inspiratif yang menyentuh hati banyak orang.